Sore itu, hawa dingin mulai merayapi punggungan Gunung Kawinajang. Angin berdesir lembut, membawa suara-suara samar dari lembah. Kami berlima, Yosep, Sutik, Jaya, Kaspun, dan Sadek, baru saja sampai di puncak. Langit menguning, lalu perlahan meredup menuju senja. Wah, akhirnya sampai juga. Jaya merebahkan tubuhnya di bebatuan, napasnya terengah. Pemandangannya gila, bro. Capek lo langsung hilang. Sutik menyusul, wajahnya berkeringat tapi sumringah. Betul, nikmat banget rasanya. Kayak dapat hadiah setelah jalan seharian. Aku dan Kaspun tiba beberapa menit setelahnya. Tapi Sadek, tidak bersama kami. Loh, Sadek mana? Tanya Jaya, mengernyit curiga. Kaspun menaruh tas karier, mengusap wajah. Katanya tadi dia turun duluan, pusing. Sakit kepala katanya. Mendengar itu, Sutik spontan berdiri. Turun, sendirian. Waduh, bahaya, bro. Malam gini jalanan gak ramah. Jaya ikut bangkit. Nggak bisa, kita harus nyusul, jangan sampai ada apa-apa. Aku spontan menahan mereka. Tapi gelap, Jay. Kalau tersesat gimana? Kita bareng-bareng aja besok pagi. Namun Jaya menggeleng mantap. Enggak, aku nggak tenang kalau ninggalin Sadek. Sutik, kita turun sekarang aja. Yosep, Kaspun, tunggu di sini. Besok pagi kalau kita belum balik, baru cari. Kaspun menepuk bahuku pelan, lalu menoleh ke Jaya. Positive thinking aja, Jay. Jangan kepikiran aneh-aneh. Hutan malam bukan main-main. Tapi ya sudah, kalian hati-hati. Jangan pisah, jangan buru-buru. Tanpa banyak kata, Jaya dan Sutik turun dengan lampu senter di tangan. Jalan bercabang, langkah mereka cepat, mengikuti jalur menurun. Hingga akhirnya, sekitar pukul 7:30 malam, mereka tiba di sebuah titik peristirahatan. Anehnya, di depan mereka, jalur bercabang jadi 3. Waduh, kok jadi 3 jalan gini? Siang tadi rasanya nggak ada, gumam Sutik, memicingkan mata. Jaya menyorotkan senter, lurus kayaknya lebih jelas. Kanan curam banget, kiri nggak tahu kemana. Mereka memilih jalur lurus. Jalan itu membawa mereka melewati lorong akar-akar pohon tua yang saling membelit, seperti gerbang raksasa alami. Hawa mendadak dingin menusuk tulang. Kayak lewat pintu goib, bro, bisik Sutik, agak merinding. Di ujung jalan, mereka terhenti. Yang ada hanyalah tebing terjal menjulang, jalan buntu. Buntu, kok bisa? Jaya mendengus. Ayo balik, coba yang kiri. Mereka berbalik, mengambil jalur kiri. Jalan menurun perlahan, lalu terbuka ke sebuah perkampungan asing. Di depan mereka terbentang deretan gubuk bambu, berdiri rapat namun sepi. Di tiap teras, tergantung lentera redup bergoyang ditiup angin. Jalanan kampung itu berpagar tanaman salak yang rimbun dan berduri. Ya Allah, kampung apaan ini? Tadi siang nggak ada, bro, suara Sutik mulai bergetar. Jaya menelan ludah. Tapi, kayak hidup, lenteranya nyala. Kenapa nggak ada orang? Mereka melangkah pelan. Sepanjang jalan, tak terdengar suara ayam, anjing, apalagi manusia. Hanya desau angin menyisir daun salak yang ringsek. Setelah berjalan jauh, kampung itu berakhir di sebuah tebing tinggi. Jalan terputus, memaksa mereka kembali ke titik semula. Ini gila, Jaya mengusap wajah. Kiri buntu, lurus buntu, tinggal kanan. Akhirnya mereka memilih jalur kanan, meski jalannya sempit dan curam. Menuruni tebing, melewati rumpun bambu gelap, hingga akhirnya tiba di tepian sungai luas dan tenang. Airnya hitam berkilau, memantulkan cahaya bulan samar. Sutik terduduk lemas. Bro, ini sungai gede banget. Kayak bukan di gunung ini. Jaya juga bingung. Nggak mungkin ada sungai sebesar ini di sini. Kita di mana, Tik? Tak ada jawaban. Mereka duduk, lelah, bingung harus bagaimana. Kembali ke atas sudah tak sanggup. Apa kita bikin rakit aja, besok pagi nyebrang? Usul Jaya. Ya, tapi kita yakinkan ada besok pagi. Suara Sutik lirih. Mereka menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Namun waktu berjalan aneh. Seberapa lama pun mereka menunggu, tanda-tanda fajar tak kunjung datang. Jamku udah jam 4 lewat. Tapi kenapa nggak ada cahaya? Sutik mulai panik. Jaya berusaha menenangkan. Santai, mungkin mendung tebal. Kita tebang bambu dulu. Bikin rakit. Mereka pun menebang beberapa bambu dan kayu seadanya.
Namun tubuh kelelahan membuat mereka akhirnya tertidur di pinggir sungai, di samping api kecil yang perlahan padam. Bangun, bangun, nak. Suara keras membangunkan mereka. Jaya terlonjak, melihat seorang lelaki tua berdiri dengan cangkul di pundak. Di belakangnya ada beberapa orang membawa keranjang, seperti hendak ke ladang. Astaga, kalian ngapain tidur di tengah jalan peladang begini? Bikin api seenaknya, pohon ditebang pula. Mau nutup jalan orang, hah? Mereka saling pandang. Sungai besar yang tadi dilihat lenyap. Yang ada hanyalah jalan setapak tanah basah dan semak bambu. Sutik pucat pasi. Jay, tadi malam kita di sungai. Kok bisa? Jaya terdiam, bulu kuduknya meremang. Kita beneran masuk dunia lain semalam, tik.